Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Ada momok baru bagi rejim Jokowi, yaitu Ruslan Buton. Kenapa Ruslan Buton? Iya, sejak ditangkap, Ruslan Buton itu menuai simpati dari rakyat itu luar biasa banyaknya. Bahkan boleh dibilang di luar dugaan. Simpati mengalir terus. Bahkan kalau diibaratkan itu seperti bola salju. Jadi dia makin membesar dan makin membesar. Dan ini yang dikhawatirkan oleh sejumlah pengamat bisa menjadi gelombang baru perlawanan terhadap rejim Jokowi. Nah, kalau sudah menjadi gelombang besar, apa iya bisa dibendung oleh rezim, ya kan? Nah, sementara kita tahu kondisi rezim ini kan sekarang juga sedang tidak kuat. Di sana sini sedang dipersoalkan, ya kan? Nah, kita nggak usah membahas yang soal itu, soal rapuhnya rejim Jokowi ini atau pemerintahan rejim Jokowi. Ya, terutama kalau kita tinjau dari sisi ekonomi sangat rapuh, ya kan. Soal dukungan juga mulai keropos. Nah, gelombang baru bentukan dalam tanda petik Ruslan Buton ini bisa mengancam kekuasaan di tanah air. Iya apa enggak? Iya apa iya? Iya. Karena memang rakyat sedang menunggu-nunggu sosok atau simbol perlawanan baru buat menghantam atau melakukan perlawanan terhadap rejim yang dianggap zolim dan ingkar. Nah, di sini sosok ini cocok dalam diri Ruslan Buton. Apalagi kita tahu kan, kemarin kita baca rilis dari pengacaranya bahwa diberhentikannya Ruslan Buton dari jajaran TNI itu bukan kasus kriminal atau bukan kasus pembunuhan. Ini lebih bersifat politis karena memang Ruslan Buton dianggap tidak bisa di remote model Abu Janda. Kalau Ruslan Buton ini, mohon maaf, ini bukan manusia remote model Abu Janda. Nah, ini punya karakter. Inilah sejatinya bahwa manusia Indonesia ya seperti Ruslan Buton yang memang tidak bisa di remote. Ini sosok yang sebenarnya manusia Indonesia, yaitu Ruslan Buton. Dia tidak bisa diatur ketika ada masalah TKA Cina yang katanya dia sempat mau disogok oleh sejumlah oknum. Di sini tekadnya kuat untuk menjaga kedaulatan wilayahnya, yaitu NKRI, dan melindungi rakyat dari ancaman dari TKA Cina. Lah, kita sudah singgung berapa kali soal menggelembungnya pengangguran di tanah air, kok ujuk-ujuk dicekoki migrasi besar-besaran TKA dari Cina. Di sini Ruslan Buton itu melakukan perlawanan. Dan satu hal lagi yang kita patut acungin jempol buat Ruslan Buton, ya kan? Ini benar-benar manusia Indonesia yang seutuhnya ya seperti ini Ruslan Buton. Di saat orang-orang takut kehilangan jabatannya, di saat orang-orang takut kehilangan penghasilannya, di saat orang-orang takut kehilangan status sosialnya,
justru di sini dipertaruhkan oleh Ruslan Buton dengan ikhlas dicopot jabatannya sebagai kapten di jajaran TNI. Kapten tinggi loh om. Om bro. Ya kan? Dia tidak takut dengan dicopot jabatannya atau tidak takut dengan kehilangan penghasilannya yang tiap bulan. Atau juga dia tidak takut dengan status sosialnya. Misalnya nih, secara guyon, kalau misalkan dia pulang kampung di rumahnya kan tetangga kanan kiri siap dan. Nah, begitu dicopot, ya insya Allah masih, tapi dalam konteks yang berbeda dan lebih luhur ketimbang sebelumnya. Ya kan? Karena di sini sosok Buton atau sosok Ruslan Buton sudah naik setingkat lebih tinggi dibanding dengan ketika menjadi TNI. Bukan maksud merendahkannya, cuman bahwa sebagai sosok pribadi ini lebih tinggi, lebih mulia. Karena apa? Justru kalau dari sini, ini justru dia sedang mengangkat lingkungan TNI, karena dia sebetulnya manusia Indonesia yang seutuhnya, yang tidak bisa disetir. Nah ini karena dia menyadari bahwa TNI itu adalah anak kandung rakyat yang tidak boleh durjana, tidak boleh durhaka kepada rakyatnya. Ini Ruslan Buton. Kalau mau ya, Ruslan Buton itu udah menggadekan jabatannya dari kemarin-kemarin. Nah, di sini momok yang bisa menjadi selilit buat penguasa. Karena dia sebetulnya inilah, karena dia sudah mewakafkan jiwa raganya buat republik ini. Kalau cuma kehilangan jabatan, itulah kecil lah. Atau kehilangan penghasilan, kecil lah. Atau status sosial kecil lah. Tapi kan dia sudah wakafkan jiwa dan raganya dengan segala risiko. Kalau soal ditangkap, lihat gesturnya dia kan. Wah, dia prajurit sejati itu. Dia manusia Indonesia yang seutuhnya itu. Nah, di sini rakyat Indonesia merindukan sosok-sosok seperti Ruslan Buton. Karena itu begitu ditangkap, justru menimbulkan efek positif bagi rakyat Indonesia. Menimbulkan simpati yang luar biasa. Yaitu tadi, akhirnya ada efek bola salju dari penangkapan Ruslan Buton. Nah, inilah yang mungkin tidak diperkirakan oleh rezim Jokowi. Menurut saya itu loh. Saya nggak sedang sok tahu, tapi ini hanya menganalisa, ya kan. Nah, bagaimana berikutnya ke depan? Ya, sekarang akhirnya kan pemerintah atau petugas yang menangkap ini kan sedang bingung mau diterapkan pasal yang mana nih terhadap Ruslan Buton. Karena memang kalau menulis surat terbuka terhadap presiden, atau kalau kata Rafli Harun bahwa meminta mundur presiden itu tidak ada pasalnya. Itu adalah sebuah hak dalam alam demokrasi. Apalagi ini kan terang-terangan, artinya tidak melakukan makar yang secara terencana. Enggak, ini memang unek-unek membuat surat terbuka, dan itu dijamin dalam alam demokrasi seperti yang disinggung oleh ahli tata negara Rafli Harun. Nah, ini dia. Kalau pemerintah atau rejim kurang pandai menyikapi hal yang seperti ini Ruslan Buton akan menjadi simbol perlawanan baru yang maha dahsyat. Kira-kira itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.